Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada penanya yang ingin diceritakan tentang Nabi Adam. Dan Nabi Adam ini di buku 101 Kisah Nabi merupakan seri pertama. Dan Ustadz Edu mengambil judul Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang dipercaya menjadi wakilnya. Diawali dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Menjadi orang yang pertama bisa menyenangkan, tapi juga bisa membingungkan. Menjadi orang yang mendapatkan predikat atau ranking pertama di sekolah, betapa menyenangkannya. Namun di saat harus menjadi orang pertama untuk menampilkan sebuah performa atau keterampilan tertentu yang belum pernah ada contohnya, tentu tak terkira betapa bingung melakukannya. Kondisi inilah yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau menjadi manusia pertama yang langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di kerajaan bumi. Padahal sebelumnya telah ada penghuni langit dan bumi yang telah beraktivitas ribuan tahun lamanya, yaitu malaikat dan jin. Mengapa bukan mereka? Yang pasti semua terjadi karena kuasa dan kehendaknya. Menurut bahasa, Adam artinya tidak ada, sebuah nama yang mengandung makna yang sangat dalam. Bagaimana tidak? Penamaan makhluk pertama dengan nama Adam yang berarti tidak ada ini mengandung arti walaupun Nabi Adam alaihissalam ada, namun hakikatnya adalah tidak ada. Ya, karena adanya Nabi Adam tidak bisa tiba-tiba ada dengan sendirinya, melainkan harus melalui pihak lain yang berkehendak mengadakannya. Keadaan serta bagaimana ia ciptaan ini bekerja pun harus ada pihak lain yang menetapkannya. Adam yang berarti tidak ada menjadi sebuah nama yang mengandung unsur keimanan atas eksistensi diri yang lemah dan tak berdaya yang bergantung terhadap eksistensi zat yang maha mengadakan. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pengangkatan Nabi Adam menjadi wakilnya di kerajaan bumi, para malaikat bertanya, apakah gerangan yang menyebabkan Allah mempercayakan kerajaan di bumi ini kepada Nabi Adam? Allah berfirman kepada para malaikat bahwa ia mengetahui apa yang malaikat tidak ketahui. Selanjutnya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama dan mengumpulkan para malaikat setelahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menyampaikan kembali nama-nama tersebut di hadapan malaikat. Malaikat yang tidak tahu menahu tentang nama-nama tersebut merasa takjub dengan penjelasan Nabi Adam. Allah pun memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud tanpa penghormatan kepada Nabi Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis karena merasa diri lebih dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam beberapa literatur disebutkan iblis sebelumnya dikenal dengan Azazil. Nama ini ia sandang karena keluar biasaannya dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercatat ia telah menghamba selama 4.000 tahun dan setiap 1.000 penghambaan Allah mengangkat iblis ke langit satu tingkat di atasnya sehingga ia bisa menghamba bersama para malaikat di sana. Namun oleh karena ia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuknya sehingga Azazil terjerembab ke dalam kedudukan yang paling hina dalam kehidupan seluruh makhluk dengan gelar iblis, ablasa yang berarti kebablasan dan laknatullah yang berarti terkutuk. Nabi Adam dengan ikhlas mendedikasikan diri melakukan pengabdian kepada Allah, tapi aktivitas ibadahnya senantiasa dibayang-bayangi oleh sang pengingkar, iblis laknatullah yang telah memproklamirkan diri untuk selalu menggoda manusia sampai akhir zaman. Dengan demikian, tugas hidup manusia yang semestinya tidak susah untuk dilakukan menjadi luar biasa sulitnya. Terlebih, logika iblis yang pengalamannya jauh lebih banyak akan menjadi tantangan berat bila harus beradu dengan logika manusia yang baru saja dicipta. Selanjutnya, Allah menganugerahkan pasangan hidup bagi Nabi Adam yang diberi nama Hawa. Menurut bahasa, Hawa artinya keinginan. Ya, karena Allah hendak memasangkan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa radhiyallahu anhu di seluruh hidupnya. Ketika Nabi Adam dijumpakan dengannya, ada desiran perasaan yang hadir di dalam dadanya. Begitupun dengan Siti Hawa. Nabi Adam selanjutnya memberanikan diri untuk menyapa, dibalas oleh Siti Hawa dengan melambaikan tangan, sehingga Nabi Adam tidak ragu menghampirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memberikan sedekah, mas kawin dan menikahinya. Nabi Adam pun menyatakan kesanggupannya. Selanjutnya Allah memberitakan kepada para malaikat untuk melihat surga dan mendandani Siti Hawa. Ketika semuanya siap, Allah memberitakan Nabi Adam untuk memberikan sedekah mas kawin tersebut. Menurut riwayat Ibnu Jauzi dalam kitabnya yang berjudul Salwatul Ahzan, sedekah mas kawin yang Allah tetapkan kepada Nabi Adam adalah membaca sholawat untuk kekasih terpilih, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya,
Nabi Adam alaihissalam oleh Allah dipersilakan mendiami surga bersama Siti Hawa radhiyallahu anha dan mempergunakan semua fasilitas yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam.